Memanas, rezim Zionis kehilangan 2.688 tentara dan 150 tank dalam Perang Oktober. Pada peringatan Perang Oktober, Kementerian Luar Negeri rezim Zionis mengakui kerugian besar dan berlipat ganda dalam perang tersebut. Kementerian Luar Negeri rezim Zionis mengeluarkan pernyataan di halaman Facebook resminya dalam bahasa Arab mengenai perang yang terjadi pada Oktober itu antara Israel dengan Suriah dan Mesir. Menurut laporan itu, Perang Oktober adalah kejutan dan rezim Zionis membayar harga yang mahal. Oleh karena itu, Tel Aviv tidak punya cukup waktu untuk menyiapkan cadangannya. Tentara Mesir dan juga Suriah pada awalnya mencapai beberapa prestasi penting seperti perjalanan tentara Mesir melalui terusan Suez dan pendirian di sepanjang sisi timurnya. Tetapi tentara Israel dengan cepat membalikkan keadaan, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri rezim Zionis kemarin. Kementerian Luar Negeri rezim Zionis juga menyatakan bahwa Israel kehilangan 2.688 tentara dan 150 tank dalam perang tersebut dan menderita kerugian yang sangat besar. Di sisi lain, surat kabar Zionis Haaretz mengungkapkan dokumen kantor Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata rezim Zionis selama Perang Oktober yang menunjukkan keadaan putus asa pasukan Zionis Israel selama perang. Perang Oktober yang dikenal sebagai Perang Yom Kippur, Perang Arab Israel yang terjadi pada 1973, dan Perang Ramadan adalah perang keempat antara negara-negara Arab melawan Israel. Tentara Mesir dan Suriah dengan dukungan beberapa negara Arab lainnya memulai perang dengan menyerang posisi tentara Israel di sebelah timur terusan Suez dan juga dataran tinggi Golan. Seperti diketahui, perang akhirnya berakhir setelah dikeluarkan resolusi 338 Dewan Keamanan PBB. Gempar, operasi mati syahid warga Palestina dan kemarahan rezim Zionis. Pasukan rezim Zionis Israel menyerang kamp pengungsi di Jenin Utara tepi barat dan membunuh 3 pemuda, serta melukai belasan lainnya. Kejahatan ini merupakan tanggapan Israel terhadap operasi mati syahid warga Palestina. Selama beberapa hari terakhir, warga Palestina melancarkan 3 operasi mati syahid dengan menyerang pasukan Israel dan juga pemukim Zionis. Operasi pertama dilancarkan di daerah Beersheba, Bir al-Saba, operasi kedua di kota Hadera Khadeira, dan operasi ketiga di Bnei Brak, timur Tel Aviv. Operasi ini menghabisi 11 orang dari Israel. Jumlah korban ini lebih banyak dibandingkan jumlah korban biasanya. Operasi mati syahid merupakan titik balik dalam perjuangan Palestina melawan rezim pendudukan di Al-Quds. Dari satu sisi, operasi ini dilakukan di wilayah-wilayah pendudukan, dan di sisi lainnya, sebagian besar dari korban yang tewas adalah anggota tentara Israel, polisi, dan juga pasukan penjaga perbatasan Israel. Poin penting lainnya adalah bahwa operasi ini terjadi pada saat proses rekonsiliasi antara negara-negara Arab dan rezim Zionis berlanjut, dan bahkan 4 menteri luar negeri dari 4 negara Arab telah mengadakan pertemuan multilateral dengan rezim Zionis untuk pertama kalinya di Negev, wilayah pendudukan Israel. Konferensi tingkat tinggi atau KTT Negev 2022 di Palestina pendudukan yang melibatkan menteri luar negeri dari 4 negara Arab telah digelar. KTT itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Menteri Uni Eropa, dan juga Menlu Maroko Nasser Bourita, Menlu Bahrain Abdul Latif, dan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken, serta Menlu rezim Zionis Yair Lapid. Abdel Bari Atwan, Kepala Penyunting Ral Al-Yom dan analis serta tokoh Arab terkemuka, mengatakan para pejabat dan pemukim Zionis secara keliru mengira bahwa rakyat Palestina telah menyerah dan berlutut, dan negara-negara Arab sedang mengejar metode kompromi yang sama. Tetapi operasi mati syahid warga Palestina itu seperti gempa bumi yang menyembunyikan alarm tanda bahaya bagi Israel dan memperingatkan Zionis bahwa bulan madu mereka dengan rezim-rezim Arab yang berkompromi telah berakhir.
Rezim Zionis yang telah terlihat pertunjukan diplomatiknya dengan sejumlah negara Arab yang berkompromi kini dibayangi oleh operasi-operasi mati syahid. Oleh karena itu, serangan ke kamp pengungsi Jenin adalah tanggapan rezim ilegal itu terhadap operasi mati syahid tersebut. Pasukan Israel menyerang kamp Jenin pada hari Kamis dengan puluhan kendaraan militer. Para penembak jitu juga ditempatkan di atap rumah warga Palestina dan menembaki warga. Poin pentingnya adalah bahwa kejahatan militer Israel ini tidak menghentikan operasi mati syahid dan operasi lain sebagai dilakukan oleh seorang pemuda Palestina. Seorang pemuda Palestina menikam 4 warga Zionis dengan pisau di kota Gus Etzion. Operasi itu menunjukkan bahwa rakyat Palestina bertekad untuk melawan kejahatan dan juga pendudukan rezim Zionis. Setelah serangan pasukan Zionis ke kamp Jenin, Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina Ziad Al-Nakan mengumpulkan mobilisasi umum seraya Al-Quds sayap militer Gerakan Jihad Islam dan memerintahkan mereka untuk siaga. Gerakan Perlawanan Islam Palestina atau Hamas juga menegaskan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan memberikan tanggapan yang tepat terhadap agresi pasukan Israel terhadap Palestina, dan tanggapan ini akan berarti peningkatan bentrokan perlawanan dengan penjajah dan pemukim Zionis. Kami memperingatkan tentang kejahatan berkelanjutan rezim pendudukan yang akan mendorong tahap ledakan. Yaitu ledakan yang lebih kuat dan lebih menyakitkan dari sebelumnya, tegas Hamas dalam pernyataannya. Gerakan ini juga menekankan bahwa pada saat itu semua bangsa akan berdiri melawan di semua tanah yang diduduki penjajah. Dan ini adalah janji orang-orang mencari kemerdekaan, ungkapnya. Kementerian Luar Negeri rezim Zionis juga menyatakan bahwa Israel kehilangan 2.688 tentara dan 150 tank dalam perang tersebut dan menderita kerugian yang sangat besar. Di sisi lain, surat kabar Zionis Haaretz mengungkapkan dokumen kantor Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata rezim Zionis selama Perang Oktober yang menunjukkan keadaan putus asa pasukan Zionis Israel selama perang. Perang Oktober yang dikenal sebagai Perang Yom Kippur, Perang Arab Israel yang terjadi pada 1973, dan Perang Ramadan adalah perang keempat antara negara-negara Arab melawan Israel. Tentara Mesir dan Suriah dengan dukungan beberapa negara Arab lainnya memulai perang dengan menyerang posisi tentara Israel di sebelah timur terusan Suez dan juga dataran tinggi Golan. Seperti diketahui, perang akhirnya berakhir setelah dikeluarkan resolusi 338 Dewan Keamanan PBB.